Apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Sedang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Perebutan tanah ulayat belasan rumah dibakar di Kabupaten Flores Timur. Debat pertama Pilkada Kabupaten Nagekeo. Pangdam 9 Udayana ingatkan prajurit hindari judi dan pinjol. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Nina Mova dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita beralih ke berita utama hari ini. Urusan tanah ulayat atau tanda adat bagi masyarakat adat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur menjadi urusan pelik antar kampung. Pertumpahan darah hingga pembakaran pemukiman menjadi tren dewasa ini. Konflik tersebut kini kembali terjadi antar warga desa Ilepati yang membakar belasan unit rumah warga di desa Bugal 5, Kecamatan Adonara Barat. Menurut Kapolsek Adonara Barat, Ibda Januardana Rambi, pecahnya konflik perebutan tanah ulayat di permukiman warga desa Bugal 5 terjadi sekitar pukul 5 pagi. Akibatnya belasan rumah di pemukiman warga Bugal 5 dibakar oleh warga desa Ilepati. Selain pemukiman warga yang dibakar, dilaporkan juga sekitar 5 orang warga Bugal 5 terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandes Larantuka. Diduga karena anak panah dan senapan angin. 1 orang meninggal dunia karena menderita stroke dan diduga terbakar bersama rumahnya. Berkaitan dengan kejadian hari ini, dari masyarakat Ilepati untuk kami monitor sementara melakukan penyerangan ke wilayah desa Bugal 5 dan melakukan pembakaran. Beberapa rumah terbakar. Untuk informasi jelas jumlahnya kami belum pastikan karena kami masih fokus untuk melaksanakan pengamanan situasi. Diperkirakan sekitar belasan rumah warga masyarakat di Bugal 5 yang telah dibakar oleh masyarakat desa Ilepati. Berkaitan dengan persoalan masalah tanah ulayat. Untuk korban jiwa sendiri kami belum monitor. Semenjak kami melakukan langkah-langkah dari tadi, kami belum pantau korban jiwa. Nanti kami akan cek kembali situasinya seperti apa. Apakah ada korban jiwa, kami akan cek di masyarakat seperti apa nanti. Hingga berita ini diturunkan, personil gabungan TNI dari Koramil 02 Adonara dan personil Polsek Adonara Barat berhasil menghentikan aktivitas warga Ilepati yang menduduki pemukiman warga Bugal 5 dengan memerintahkan Kepala Desa Ilepati dan Kepala Desa Kimakamak untuk segera mengatur masyarakat yang kini berada di Desa Bugal 5. Sementara taksiran kerugian akibat konflik ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, ratusan warga desa Bugal 5, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur terpaksa menyelamatkan diri ke desa tetangga yaitu Desa Wure untuk mendapatkan perlindungan pasca pecahnya kerusuhan masyarakat Ilepati. Hari ini Senin 21 Oktober 2024 sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Lia, salah satu ibu rumah tangga warga desa Bugal 5 kepada TVRI mengatakan dirinya bersama ratusan ibu dan anak-anak terpaksa melarikan diri ke desa tetangga untuk mendapatkan perlindungan setelah terjadi kerusuhan di pemukiman warga Ilepati. Dirinya pun mengakui upaya penyelamatan diri ini dilakukan dengan spontan tanpa membawa apapun dan langsung menempati kapela di Desa Wure.
sehingga dirinya bersama ibu rumah tangga lainnya terus berharap adanya perhatian dari Pemda Flotim untuk secepatnya memberikan bantuan kepada warga Bugalima berupa bahan makanan dan pakaian. Karena para pengungsi menyelamatkan diri hanya dengan membawa pakaian yang melekat di badan. Menyebabkan serang dengan bom, serang bom, jadi kami lari. Rumah semua terbakar, jadi kami lari. Kenapa mereka serang? Karena di rumah juga terbakar juga kan? Iya, terbakar, jadi kami lari. Karena mereka suruh bakar. Berapa banyak warga yang melarikan diri ke sini? Semua Sekitar berapa orang? Ratusan ya, ratusan warga. Dan warga sudah ada yang luka belum? sudah Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Kena peluru. Kena peluru. Hingga berita ini diturunkan, kerusuhan di lokasi konflik mulai mereda berkat antisipasi yang dilakukan personil TNI Angkatan Darat Koramil 02 Adonara dan personil Polsek Adonara Barat yang dengan sigap terjun ke lokasi pertikaian. Masyarakat Ilepati pun diarahkan kembali ke desanya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, anggota Babinsa Koramil 02 Kodim 1624 Flores Timur dikerahkan ke lokasi kerusuhan untuk meminimalisir potensi konflik lanjutan antara warga desa Ilepati dan warga desa Bugalima Kecamatan Adonara Barat pasca pembakaran belasan unit pemukiman warga desa Bugalima. Menurut Danramil 02 Adonara Mayor Infantri Samiun, sebanyak 48 personil di Koramil 02 Adonara dikerahkan untuk membantu kepolisian sektor Adonara Barat serta pemerintah daerah dalam penanganan konflik perebutan tanah ulayat yang sedang diperebutkan oleh masyarakat adat Ilepati dan warga desa Bugalima. Selain itu juga personil TNI Koramil 02 Adonara berhasil memadamkan kobaran api yang melalap pemukiman warga desa Bugalima meskipun dengan peralatan seadanya. Dari Polsek saya kerahkan 48 orang. Seperti ya, untuk yang jelas tadi saya sudah sampaikan untuk himbauan kepada koordinator tadi ya agar menyampaikan kepada warga yang masih ada yang masih ada segera kembali ke rumah masing-masing, jangan ada aksi lagi ya. Jadi ini sudah terjadi ya, kita sesegera mungkin menyelesaikan solusinya. Dan Ramil menegaskan, para pihak yang kini menduduki wilayah desa Bugalima diminta untuk segera meninggalkan lokasi, sekaligus memerintahkan Kades Ilepati dan Kades Kimakamak untuk segera mengamankan masyarakatnya masing-masing. Warga pun dihimbau untuk tidak terprovokasi dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melaksanakan debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Sebanyak 4 pasangan calon akan beradu gagasan dalam memajukan Kabupaten Nagekeo. Diharapkan melalui debat ini masyarakat dapat menentukan pilihan pada saat pencoblosan mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo menggelar debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Debat perdana ini berlangsung di Aula Setda Nagekeo yang diikuti 4 pasangan calon. Debat perdana juga dihadiri oleh 3 panelis dari unsur akademisi. Dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Kabupaten Nagekeo dan subtema pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kebudayaan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pariwisata. 4 pasangan calon saling beradu gagasan dalam memajukan Kabupaten Nagekeo. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, Franciscus Huberwaso, dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan debat secara terbuka ini merupakan bagian dari tahapan pilkada yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku.
Debat terbuka memberikan fasilitas bagi masing-masing pasangan calon agar bisa berinteraksi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tentang visi misi dalam membangun Nagekeo 5 tahun ke depan. Debat juga bertujuan memberikan referensi kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo dalam menentukan pilihan saat pencoblosan mendatang, serta menggali dan mengelaborasi tema yang diangkat dalam debat publik. Debat terbuka antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nagekeo. Adapun tujuan dari pelaksanaan debat terbuka ini, pertama, menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Masyarakat Nagekeo diharapkan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketentraman dalam pesta demokrasi. Kelancaran dan keamanan pesta demokrasi Pilkada Nagekeo menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, pelaksanaan debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagekeo berjalan dengan aman dan lancar. Polres Nagekeo mengerahkan 2/3 pasukan dalam pengamanan debat perdana tersebut. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagekeo dalam pemilu tahun 2024, jajaran Polres Nagekeo mengerahkan sebanyak 143 personil dalam pengamanan debat pilkada. Terdapat beberapa titik pengamanan yang telah ditentukan oleh pihak Polres Nagekeo. Dalam pengamanan debat, Polres Nagekeo juga melakukan pengamanan ketat di ruangan VIP dan VVIP. Para peserta yang hendak mengikuti debat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sejumlah barang seperti pemantik serta barang-barang yang dianggap mengancam keselamatan disita oleh pihak kepolisian. Hal ini guna menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses debat tersebut. Dalam pengamanan debat pilkada, Polres Nagekeo juga melibatkan beberapa personil dari TNI dan Polisi Pamong Praja. Masyarakat Kabupaten Nagekeo dihimbau untuk turut serta menjaga Kamtibmas di lingkungan masyarakat terdekat. Pilkada damai menjadi impian dan tanggung jawab masyarakat Kabupaten Nagekeo. Dari Polres Nagekeo yang melibatkan 2/3 kekuatan dalam pengamanan debat ya untuk putaran pertama sebanyak 134 personel yang sudah kita tempatkan beberapa lokasi yang sudah kami atur sedemikian untuk mengamankan lokasi ini sehingga berjalan dengan keadaan aman. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah melakukan penelusuran selama 7 hari terhadap dugaan kampanye yang mengandung isu SARA oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang, akhirnya Bawaslu Kabupaten Kupang menghentikan proses tersebut. Saat melakukan kampanye beberapa waktu lalu, salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang diduga melakukan kampanye yang mengandung isu SARA. Terhadap dugaan tersebut, Bawaslu kemudian melakukan penelusuran, namun demikian Bawaslu tidak menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan pasangan calon tersebut. Seperti disampaikan secara lisan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Martoni Reo, bahwa Bawaslu telah melakukan penelusuran berdasarkan video yang beredar di masyarakat Kabupaten Kupang. Dikatakan pada prinsipnya Bawaslu telah melakukan penelusuran selama 7 hari terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang mengandung isu SARA oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang, di mana narasi atau isi video yang sempat beredar diakui benar disampaikan oleh calon bupati dari pasangan calon tersebut. Tetapi setelah dilakukan analisis terhadap isi video tersebut, narasi yang digunakan belum atau tidak terdapat perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Pilkada dan kampanye yang mengandung isu SARA. Sehingga kemudian Bawaslu tidak menjadikan hal tersebut sebagai temuan untuk dilakukan penanganan serta Bawaslu menghentikan penelusuran. Kendati demikian, sebagai Ketua Bawaslu, Martoni Reo mengimbau agar masyarakat, pasangan calon dan tim sukses dalam melakukan kampanye agar tidak menggunakan isu SARA dan hal-hal lain yang dilarang oleh regulasi pilkada yang ada. Ia menganjurkan agar tetap mengedepankan aturan yang ada. Dalam hal ini, para pasangan calon mengedepankan pemaparan visi misi, program, dan ide atau gagasan untuk membangun daerah. Ia berharap proses kampanye yang sementara berjalan agar sesuai dengan regulasi pilkada yang ada.
Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke Timur Tengah Selatan untuk mengantisipasi kerusakan logistik surat suara. KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali melakukan konsultasi dan presentasi bersama rekanan. Andi Breslifuno, Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa beberapa jenis logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari kotak suara, tinta dan logistik lainnya sudah diterima KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dan tersisa surat suara karena masih dalam proses pencetakan di Jakarta, Surabaya dan Makassar. Dengan demikian, sebagai upaya mengantisipasi berbagai persoalan kesalahan cetak dan lain sebagainya, pihaknya selaku penanggung jawab harus kembali ke Jakarta untuk bersama-sama dengan rekanan melakukan penelitian dan presentasi secara detail tentang berbagai kesalahan yang terjadi karena berdasar dari pengalaman yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa beberapa jenis logistik yang sudah diterima belum dilakukan penyortiran karena masih menunggu semua logistik tiba. Sebagian banyak yang rusak, ada yang tintanya bersebaran di baik itu amplop, baik itu surat suara dan lain sebagainya. Itu sudah dievaluasi dan kita sudah bertemu dengan rekanan dan ada kesepakatan, dan yang sebelumnya itu kondisi yang sama dan mengajukan presentasi itu kita tidak memakainya karena risiko. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, karena menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai memperketat sistem pengawasan terhadap kinerja KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis pemilu. Mulai dari penelitian administrasi hingga pengawasan kegiatan kampanye terhadap 5 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Desi Nomleni, Ketua Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, kembali menegaskan bahwa saat ini pihaknya semakin memperketat pengawasan terhadap kinerja KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pasca pihaknya menerima ratusan pengaduan dari masyarakat setiap hari terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu, mulai dari KPU Kabupaten dan jejaring di lapangan PPK dan PPS. Termasuk pengawasan terhadap 5 paket calon bupati dan wakil bupati yang masih dalam masa kampanye. Pihaknya menggerakkan tim di kabupaten dan tim ad hoc di lapangan untuk melakukan pengawasan secara ketat. Tujuannya untuk meminimalisir pengaduan masyarakat dan berbagai persoalan. Melakukan pengawasan secara maksimal, pengawasan melekat kepada teman-teman KPU dan juga pasangan calon, khususnya untuk proses pencalonan mulai dari pendaftaran per tanggal 27 kemarin Agustus hingga 29. Dari proses pengawasan itu kita ketahui bersama ada 5 pasangan calon yang mendaftar, dan setelah itu ada pemeriksaan kesehatan. Kami mengawasi secara full bagian dari pemeriksaan kesehatan untuk 5 pasangan calon, dan selanjutnya ada bagian dari verifikasi administrasi terhadap 5 bakal pasangan calon yang sudah berproses. Kami melakukan pengawasan secara melekat. Memang ada beberapa dari ke-5 pasangan calon tersebut, ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti bagian dari perbaikan. Teman-teman KPU, bagian dari kami mengawasi teman-teman KPU proses ada penyerahan. Ia menambahkan bahwa banyak pengalaman buruk yang menjadi catatan bagi teman-teman KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan karena masyarakat juga terus melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kemiskinan ekstrim yang dialami masyarakat di Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur, saat ini merupakan salah satu penyebab stunting. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan,
air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Tentunya kondisi tersebut memungkinkan terjadinya stunting, seperti misalnya di Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur, kemiskinan ekstrim yang dialami masyarakat menjadi salah satu penyebab stunting. Kepala Desa Oevavi, Laurentius Jabi mengatakan, berdasarkan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang merupakan data yang berfungsi untuk menyasar individu atau keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara nasional. Tercatat tahun 2024 sebanyak 251 kepala keluarga atau individu sebanyak 1.176 orang. Tentunya data tersebut beralasan karena sebagian besar masyarakat Desa Oevavi merupakan petani, peternak, dan pekerja serabutan, sehingga pendapatan mereka rendah hingga berdampak pada kurangnya ketersediaan pangan yang layak dan bergizi bagi anak dalam keluarga. Kami petani di desa ini, petaninya bukan saja petani pekebun, petani sawah, tapi peternak juga. Karena pasti setiap rumah itu ya minimal ada sapi 1 ekor. Mohon maaf ada babi juga. Jadi itu hasil-hasil pertanian itu yang kami pakai untuk kita punya kebutuhan hidup. Jadi kalau untuk penghasilan setiap kakak paling sedikit mungkin ada 500, 250 itu juga bisa, karena memang penghasilannya tidak tetap. Sementara itu disampaikan oleh Nelsi Nomleni, salah satu ibu dari anak yang terindikasi stunting di Desa Oevavi. Suaminya yang keseharian bekerja mengumpulkan kayu dan batu untuk dijual menyebabkan pendapatan rendah sehingga berdampak pada ketersediaan pangan keluarga yang kurang dan gizi yang rendah bagi anak sehingga anaknya mengalami stunting. Bapak kerja muat kayu, galing batu, rit 70.000. Sehari baru dapat 1 rit. Kalau kayunya bagaimana? Potong di hutan, iris tuak, masih sekarang tuak dong. Panas, sukeri. Tong makan kosong, kalau ada sayur aku tong makan. Ada uang ketong beli ikan. Makan nasi kosong. Kalau ada sayur, taruh ke sayur. Kalau ketong makan ikan, nanti pun kepala bagatan. So kasih dia nasi putih sah. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Muhammad Zamroni ingatkan prajurit di jajaran Kodim 1618 Timur Tengah Utara untuk menghindari judi dan pinjaman online, karena hal ini merupakan racun yang dapat menghancurkan kehidupan diri dan keluarga. Peringatan untuk hindari judi dan pinjaman online ini disampaikan oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Muhammad Zamroni saat bertatap muka dengan jajaran Kodim 1618 Timur Tengah Utara pada Senin 21 Oktober 2024. Menurut Pangdam Udayana, banyak fakta menunjukkan judi dan pinjaman online menjadi racun yang dapat menghancurkan diri dan keluarga. Sehingga ia meminta seluruh personil Kodim 1618 Timur Tengah Utara untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan apa yang dimiliki dan tetap menjaga nama institusi dengan berperilaku baik dalam tugas. Online segala macam, ya, sama yang di sana tidak itu semua. Sehingga insya Allah kalau kita bisa memanage dengan baik, income kita yang kita terima itu akan bisa cukup untuk misalkan membangun keluarga, ya. Ibu sebagai negara aturlah apa yang diterima oleh suami itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa memberi tambahan untuk kegiatan-kegiatan di rumah, minimal apa yang kita terima bisa dikelola kita tadi. Kehadiran Pangdam 9 Udayana di Kodim 1618 Timur Tengah Utara merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya untuk bertemu dan memberikan semangat kepada jajaran di wilayah Korem 161 Wirasakti. Selain itu, ia juga membagikan bingkisan paket sembako kepada para purnawirawan jajaran Kodim 1618 Timur Tengah Utara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk yang pertama menyapa seluruh prajurit jajaran Korem bahwa para prajurit inilah unsur-unsur terdepan kita yang membuat citra TNI baik selama ini. Kita bukan untuk mencari nama baik, bukan, tetapi inilah panggilan hati nurani kami sebagai prajurit rakyat bahwa kami menyadari
keberadaan tentara itu tidak akan ada apa-apanya tanpa rakyat. Karena itulah kami akan terus membangun sinergitas, membangun chemistry dengan rakyat dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial yang kita lakukan. Turut mendampingi kunjungan kerja Pangdam 9 Udayana, Ketua Persit KCK Daerah 9 Udayana Nyonya Desi Efridesni dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes dan Ibu beserta jajaran Kodam 9 Udayana dan Korem 161 Wirasakti. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Melihat tingginya angka penderita katarak dan gangguan mata, serta lemahnya proses pendampingan berhitung pada anak usia sekolah dasar dan menengah di Manggarai Barat, pemerintah daerah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan pemberdayaan kesehatan dan pendidikan. Salah satunya bersama Bank Sentral Asia. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Bank Sentral Asia TBK melalui pemberdayaan bakti BCA di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 16 Oktober 2024. Beragam kegiatan yang meliputi bidang kesehatan operasi katarak serta pembagian kacamata sebagai edukasi kesehatan mata. Di bidang pendidikan, BCA menjalin kemitraan bersama Profesor Yohanes Surya untuk memberikan akses pelatihan matematika dengan metode gasing kepada 32 orang guru dan 64 orang siswa di Labuan Bajo. Kegiatan pemberdayaan ini merupakan wujud koordinasi langsung pemerintah Manggarai Barat bersama Bank BCA untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sejak 2023 kita mengadakan eskalasi untuk masuk ke timur Indonesia. Kita perbanyak secara kuantitas dan juga kualitas lokasi BCA. Dan kali ini, tahun ini kami memilih Bajo sebagai bagian representatif dari timur juga dan merupakan titik yang sedang berkembang saat ini. Kami merasa ketika ekonomi mulai berputar lebih kencang, maka kualitas sumber daya manusianya juga harus lebih ditingkatkan agar mereka mampu selaras perkembangannya dengan aktivitas ekonomi tersebut. Khususnya kita memberikan bantuan bakti sosial, katarak, kemudian 500 kacamata gratis juga. Pemerintah daerah Manggarai Barat menyampaikan terima kasih dan mengharapkan dapat berdampak baik untuk kemajuan Manggarai Barat. Kami menyampaikan terima kasih kepada BCA yang sudah memberikan CSR-nya kepada Pemda dan saya pikir ini adalah program yang kerjasama dengan Bank. Terkait dengan program literasi gasing, ya, Pemda menyambut baik dan kita berharap nanti melalui Dinas Pendidikan metodologinya akan dikembangkan di semua sekolah, ya, terkait dengan program pelatihan sosial. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur mencapai 79,6%. Capaian ini menempatkan BPJN NTT meraih peringkat 8 pekerjaan fisik secara nasional. Hal ini disampaikan Kepala BPJN Nusa Tenggara Timur, Agustinus Junianto, saat menggelar Coffee Morning di Aula Kantor BPJN Nusa Tenggara Timur pada Jumat 18 Oktober 2024, yang mengatakan ketersediaan anggaran dan perkembangan pekerjaan fisik sementara BPJN Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar 1,247 triliun yang terbagi ke seluruh Nusa Tenggara Timur, dengan total paket pekerjaan sejumlah 127 paket. Termasuk paket pengawasan dengan tingkat kemantapan jalan di periode semester pertama 94,7%. Diharapkan tingkat kemantapan jalan bisa mencapai 95,6% di akhir tahun. Sementara itu pekerjaan jembatan terdata berjumlah 13.194 meter di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pada pemantapan semester 1 dengan capaian 80,67%, ia berharap di akhir tahun bisa mencapai 82,74%. Secara keseluruhan, perkembangan pekerjaan fisik telah mencapai 79,6%. Sementara itu, realisasi keuangan baru mencapai 69,34% dikarenakan revisi DIPA di KPPN yang baru terbit. Dari capaian-capaian ini, BPJN NTT memperoleh peringkat 8 pekerjaan fisik dan peringkat 11 untuk realisasi keuangan tingkat nasional. IJD tahun 2023 sudah selesai dikerjakan yang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 Oktober 2024.
terdiri dari 27 paket pekerjaan dengan total anggaran 737 miliar dan tersebar di 20 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Sementara pengajuan IJD 2024 ada 12 paket senilai 293 miliar rupiah. Sementara itu, progres pengerjaan jembatan Liliba saat ini telah mencapai 90%. Sampai dengan saat ini adalah 90%, kurang lebih 10% lagi, yaitu pekerjaan lantai dan finishing. Kemudian progres keuangannya 75%. Ini juga sama, belum bisa dilakukan penarikan keuangan karena memang revisi yang terjadi baru keluar minggu kemarin. Harapan kami setelah revisi ini kita sudah keluar ini, teman-teman bisa melakukan penarikan kesimpulannya. Dari Kota Kupang, Erasmus Naginoi, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menyambut Hari Santri Nasional yang dirayakan pada tanggal 22 Oktober, berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan bagi umat muslim yang ada di Kota Bajawa. Sebagai bentuk nyata untuk selalu menjaga kesehatan sekaligus menjalin ikatan batin agar mengabdikan diri sesuai profesi masing-masing dalam membangun bangsa dan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bersama masyarakat lainnya. Jelang perayaan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 yang dirayakan setiap tanggal 22 Oktober, diselenggarakan bakti sosial yang melibatkan PMI Cabang Ngada dan dokter insentif di kantor pengurus cabang NU Bajawa. Bakti sosial meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah untuk membantu ketersediaan darah sehat bagi yang membutuhkan, yang merupakan salah satu upaya untuk saling berbagi dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun kesehatan sesama lewat aksi donor darah yang sangat penting untuk membantu proses kesembuhan pasien yang membutuhkan transfusi darah sehat. Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Ngada Nur Hamkah menjelaskan bahwa menyambut Hari Santri Nasional kali ini dilakukan bakti sosial untuk memperkuat silaturahmi antar sesama kaum muslim agar lebih peduli dan saling tolong-menolong untuk membangun Kabupaten Ngada dengan hati yang ikhlas sembari terus menggelorakan semangat Hari Santri yang penuh dengan kedamaian dan pendidikan akhlak yang mulia bagi generasi Indonesia. Alhamdulillah, PCNU Kabupaten Ngada dalam hal ini bekerjasama dengan PMI Kabupaten Ngada juga dengan tim dokter intensif, alhamdulillah mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tahun 2024 yang insya Allah akan diadakan tanggal 22 nanti. Kegiatan ini alhamdulillah juga besar harapan kami untuk bisa membangun silaturahmi sesama umat, terutama yang berada di Kabupaten Ngada ini. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Taman Natas Labar Motang Rua Ruteng Kabupaten Manggarai mulai ditanami rumput. Rumput lokal yang ditanam tersebut sebagian besar dari proyek lanjutan Natas Labar. Proyek Natas Labar Motang Rua Ruteng Kabupaten Manggarai terus dibangun. Proyek senilai 3 miliar rupiah tersebut kini mulai ditanami rumput di lapangan Taman Natas Labar. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kabupaten Manggarai, Agustinus Kadar menjelaskan, rumput yang ditanam tersebut merupakan rumput lokal dan ditanam di seluruh area dalam yang sebelumnya merupakan lapangan. Sebelum ditanami rumput, area tersebut dilapisi batu kerikil, lalu lapisan atas tanah ditanami rumput. Ia menjelaskan selain tanam, proyek tahap 2 senilai 3 miliar rupiah lebih tersebut juga akan ditanami bunga, pemasangan keramik di bangku beton, lampu taman, dan batu andesit. Ia menambahkan proyek tahap 2 ini akan selesai bulan Desember 2024 dan proyek Taman Natas Labar sudah sesuai gambar dan perencanaannya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Kampung Adat Megalitikum Bena merupakan destinasi wisata internasional yang menyajikan pemandangan indah kampung tua yang berdiri di atas tumpukan batu. Dengan sejumlah rumah adat yang masih alami, pemandangan ini akan semakin cantik dan mempesona dengan tradisi Kangadu, yaitu simbol kehadiran leluhur laki-laki bagi suku yang merayakan tradisi ini, sekaligus sebagai gambaran persatuan bagi masyarakat adat yang mendiami kampung adat tersebut. Kampung Adat Megalitikum Bena yang terletak di Desa Tiburiwu, Kecamatan Jerebuu, merupakan destinasi wisata internasional yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara dan domestik karena keunikan dan pesona adat istiadat leluhur yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Termasuk pesona tradisi Kangadu, yaitu tradisi bagi etnis Ngadu Baga yang merupakan simbol kehadiran leluhur laki-laki di tengah suku yang merayakan bersama suku lainnya untuk memberikan perlindungan serta mempersatukan dalam satu ikatan kuat agar bisa hidup berdampingan dan saling tolong-menolong seperti yang diyakini oleh suku Dizi yang mendiami kampung adat Bena semenjak ratusan tahun yang lalu. Salah satu tokoh masyarakat kampung adat Bena, Thomas Jawa, menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat kampung adat Bena, sehingga menjadi momentum untuk berkumpul dan merayakan kehadiran leluhur laki-laki di tengah suku melalui pentabisan ngadu dengan mempersembahkan sejumlah hewan untuk dimakan bersama. Ritual atau acara adat yang sering juga dilakukan di tempat ini adalah Kangadu. Kangadu itu adalah upacara puncak dari sejumlah rangkaian proses pembuatan atau berdirinya sebuah ngadu yang merupakan simbol daripada suku itu sendiri dan dia lambang dari laki-laki. Oleh karena itu, ketika hari ini kita melakukan upacara atau seremoni Kangadu, ini merupakan bagian dari puncak yang mau menyatakan atau ahli warisnya atau seluruh anggota sukunya mau menyatakan sebuah ungkapan terima kasih, syukur, sekaligus mau meminta restu dari leluhur untuk keberlanjutan, soliditas dari suku, keberlanjutan hidup mereka, berkat dari setiap usaha dan juga segala bentuk perjuangan dalam hidup selama masih berjalan di dunia. Nilai budaya yang begitu tinggi karena upacara ngadu itu dilalui dengan proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang besar, juga harus dibangun dalam sebuah kekompakan dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Tradisi Kangadu merupakan tradisi tua dari leluhur yang terus dipelihara oleh masyarakat etnis Ngadu Baga sebagai perwujudan kepercayaan akan menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan hidup dengan Sang Pencipta dan leluhur dalam kehidupan sehari-hari untuk terus hidup rukun dan damai dalam kearifan budaya lokal yang penuh dengan makna filosofi kehidupan yang selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Nina Mova mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.